dunia tuh sekarang lagi nggak baik-baik aja. Perang terjadi, krisis juga terjadi. Nah, gimana kalau krisisnya makin parah dan nyampe ke tempat kita? Saat krisis, air itu jadi kebutuhan yang paling krusial buat kebutuhan sehari-hari. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan dan menghemat penggunaan air di saat terjadi krisis? Nah, gini caranya. Jadi setiap orang itu kan ada kebutuhan untuk buang hajat, buang air besar, buang air kecil. Nah, misalnya anggap satu keluarga ada 4 orang, bapak, ibu, anak 2 orang misalnya. Masing-masing buang hajat BAB, kita nggak hitung buang air kecilnya, kita hitung BAB-nya aja sehari sekali. Nah, ini air ini setiap ngeflash ini rata-rata ini 6 liter ya. Ada yang 3 sampai 9 liter, tapi kita ambil tengah-tengahnya aja 6 liter. Kalau setiap orang buang air besar sekali sehari dan dia harus ngeflash, berarti kan 6 liter terbuang. Kalau kali 4 berarti 6 tambah 6, 12. 12 kali 2, 24. 24 liter air terbuang dalam sehari sekali. Cuma untuk buang air besar aja, belum buang air kecilnya. Nah, itu kan boros banget ya. Apalagi misalnya nanti di keadaan krisis, 24 liter air itu sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga banget. Gimana caranya supaya kita bisa menghemat air? Nah, gini caranya. Ini plastik sampah. Ini bisa multifungsi, nggak cuma buat sampah doang. Jadi ini bisa buat kita pup juga nih, buat keadaan darurat. Ini mana ujungnya nih? Loh, mana robeknya ini? Oh, nih. Loh, ini kayak kepanjangan sih. Oh, ini emang yang versi panjang gue belinya. Nah, ini lumayan yang panjang nih. Ini kita bisa toiletnya kita lapisin sama plastik sampah ini. Jadi sebelum kita pup, ini toiletnya bisa kita lapisin. Ntar dulu ya. Nah, toiletnya dilapisin sama plastik sampah ini. Ini tinggal gini aja. Tuh ya. Seperti ini. Terus sudah. Ini kita bisa pup. Ini bisa ditutup juga. Bisa nggak ditutup, bebas. Kalau mau ditutup, lebih bagus ya. Karena jadi ada penahan buat plastiknya. Udah, kita tinggal pup. Plung. Nggak ada bunyi plung. Karena dia kena plastik. Setelah selesai, kita nggak perlu ngeflash, nggak perlu pencet tombol ini. Ini tinggal diambil aja, tinggal diambil, terus udah buang ke tong sampah. Lebih bagus lagi kalau kita misalnya punya bekas-bekas serbuk kayu atau pasir kucing, pasir buat pup kucing, bisa juga dimasukin ke sini, biar baunya nggak terlalu menyengat, biar keserap lah bau-bauan kayak gitunya. Jadi kita bisa menghemat buat flush. Nah, bisa juga buat kencing ya. Jadi ini jangan dibuang dulu. Misalnya habis pup nih, ini jangan dibuang dulu. Dikasih pasir aja, pasir atau serbuk kayu. Nanti kalau ada yang kencing, baru nanti kalau udah berapa kali kepake, baru buang. Jadi lebih hemat. Nggak perlu ngeflash. Itulah efek yang pertama. Nah, ini plastik sampahnya udah gua taruh di link deskripsi atau gua tag produk ya. Nah, life hack yang kedua nih. Ini siapa yang kalau mandi pakai gayung, mandinya kayak gini nih. Jebyur. Wah, itu pasti boros banget airnya ya. Kalau kalian tinggalnya di dekat mata air sih nggak apa-apa ya gitu-gitu ya. Karena nih kalau mandi kayak gini, biur, itu kadang-kadang air yang masuk ke sini itu terus ke belakang, nggak kena badan, ya, nggak kena badan. Terus ada opsi kedua, bisa pakai shower. Tapi biasanya orang kalau mandi pakai shower suka berlama-lama karena enak kena air kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa secara psikologis berhemat air di saat krisis untuk mandi? Kita pakai kayak ginian nih. Ini mungkin agak lucu ya, agak aneh ya. Jadi kita mandinya pakai ini namanya apa ya? Semprotan. Jadi ini bisa isi air besi, terus yang ini bisa isi air sabun misalnya gitu ya. Jadi kita mandinya kayak gini. Seret. Ya udah, terus bilas. Terus nanti bersihinnya pakai yang air bersih. Seret. Jadi lebih hemat air. Tapi ini untuk kondisi darurat aja ya, bukan buat setiap hari. Jadi kalau mau hemat air, nanti mandinya bisa pakai kayak ginian nih. Beli aja 2. Satu buat sabun, satu buat air bersih. Gitu. Serot. Emang agak susah sih, terutama yang di bagian punggung ya. Mungkin agak susah kayak gini-gini nih. Tapi demi menghemat air guys, Serot gitu ya. Gitu, jadi mungkin agak susahnya di rambutnya aja, tapi buat badan ini bisa sangat menghemat air. Jadi kalau krisis air mungkin gak usah sampoan kali ya. Karena sampoan itu salah satu yang bikin air boros, bukan air boros ya. Salah satu
yang menggunakan banyak air saat kita membersihkan tubuh. Jadi sampoannya kalau lagi krisis air mungkin bisa seminggu sekali aja biar hemat air. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Jadi yang buat sabun bukan sabun cair full ditaruh di sini ya, tapi sabun cair dicampur dengan air. Ya udah jadi campuran sabun aja. Kalau yang ini buat full air bersih. Ini gue taruh di deskripsi juga nih kalau kalian pengen beli. Nah ini life hack selanjutnya, ini kalau kalian lihat mungkin kalian udah pada tahu, tapi ini bisa lihat agak deket nggak? Ini kenapa kelihatan nggak kayak ada warna hijau-hijau? Kelihatan ya? Ini kelihatan ya kayak ada warna hijau-hijau. Ini kenapa jadi ada hijau-hijau? Karena muncul lumut. Nah ini mungkin udah pada tahu galon Le Minerale itu paling banyak dipakai sama orang buat nyimpen cadangan air, karena dia kan galon yang sekali pakai. Jadi banyak orang yang ngerasa, waduh sayang banget nih dibuang nih, mendingan gue pakai ulang buat nampung air. Nah, banyak yang nggak tahu kalau kita nampung air, terus air itu kena matahari, dia bisa muncul lumut. Ya, ini walaupun nih kalau lihat di atap nih, lihat atap gue ya, udah agak ketutup gitu ya. Tapi cahaya mataharinya itu tetap tembus. Dan kalau cahaya matahari kena galon, di galonnya itu bisa muncul lumut. Tuh ya, paparan sinar matahari langsung bisa memicu fotosintesis ganggang di dalam air ya. Galon diletakkan di tempat terang atau terkena matahari langsung, diperlukan lumut untuk tumbuh. Ini sebabnya kenapa galonnya jadi berwarna hijau, muncul lumut. Nah, gimana solusinya? Jadi kalau kalian pakai galon ini buat nyimpen air, simpennya di tempat yang nggak kena matahari langsung, misalnya di gudang. Atau bisa juga pakai kalau kalian punya kain atau selimut gitu ya, bisa juga ditutup kayak gini nih biar nggak kena sinar matahari langsung, tapi kainnya mesti agak tebel. Tapi ya lebih bagus sih simpennya yang nggak kena matahari, simpen di gudang. Tapi simpen di gudang pun juga mesti tetap hati-hati. Jangan disimpan berdekatan dengan botol-botol atau cairan-cairan yang menyengat. Karena nanti cairannya yang bau menyengat itu bisa masuk ke dalam pori-pori plastiknya, jadi bisa mempengaruhi airnya. Jadi misalnya jangan deket thinner, Baiklin atau apa gitu, nanti kalau thinnernya kesenggol itu bisa berbahaya ya. Gitu. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, jangan pakai air galon kayak ginian. Ini nggak apa-apa ya, ini bagus ya, memanfaatkan galon biar daripada kebuang-buang. Tapi bisa juga pakai gentong warna biru tuh, tahu nggak? Gentong warna biru buat penyimpanan air. Itu udah ada tutupnya warna hitam. Nah itu tutupnya nggak tembus matahari. Jadi mau ditaruh di luar pun, kena matahari pun, itu gentong tetap aman buat nyimpen matahari. Gitu. Tetap aman buat nyimpen matahari, tetap aman buat nyimpen air gitu. Gentong airnya bisa pilih yang kayak gini, ini linknya gua taruh di deskripsi nih. Terus jangan lupa, misalnya udah kita nyimpen air di dalam galon atau gentong, itu airnya mesti dirotasi sebulan atau maksimal 3 bulan sekali. Jadi misalnya udah disimpan nggak kepake, itu mesti dipakai. Biar nanti keisi sama air baru lagi, biar airnya fresh. Jadi airnya nggak tergenang terlalu lama gitu ya. Jadi mesti ada rotasi, sebulan atau 3 bulan sekali dirotasi, dipakai isi baru. Nah, terus kita lanjut ke tisu basah. Nah, ini tisu basah ini sebenarnya macamnya ada banyak ya. Tapi kalau buat krisis dan kita buat keadaan pas lagi krisis, kulit kita kan bisa jadi sensitif ya, karena jarang kena air, jarang apa gitu ya. Kalian cari tisu basahnya yang buat bayi aja, karena buat bayi itu paling aman buat kulit. Karena kalau tisu basah yang lain itu ada yang mengandung alkohol, ada yang tisu basah buat pembersih make up, ada juga yang tisu basah buat pembersih kewanitaan. Ada juga tisu basah yang ada wangi-wanginya. Nah itu kalau yang ada wangi-wanginya lebih baik buat tangan aja. Kalau buat badan, buat ngelap abis pup gitu misalnya ya, pakai yang kayak gini nih, tisu basah yang buat bayi. Nah nih bisa dilihat sini, deketin kameranya. Cari yang komposisi airnya, komposisi kandungannya 100% pure water, non harsh chemical free. Jadi nggak ada bahan kimia yang bikin kulit sensitif, yang bahaya buat kulit sensitif. Nih kalau kita lihat belakangnya, kebaca nggak nih? RO pure water. Jadi ini mengandung air yang udah melalui proses reverse osmosis. Nah, reverse osmosis itu apa? Nah, ini kita baca aja di sini nih. Nah, reverse osmosis itu teknologi pemurnian air yang menggunakan tekanan untuk memaksa larutan melewati membran semi-permeable, memisahkan kontaminan, ion, dan molekul besar. Jadi air yang udah ada nggak ada kontaminan. Jadi air yang udah melalui proses penyaringan gitu. Ya jadi gitu ya. Nah, tisu yang ini udah gue pakai setahun. Ini recommended banget.
Kalian bisa cek di link deskripsi. Kalau yang ini gue baru mau coba nih, tapi gue taruh juga di deskripsi ya. Semoga life hack tadi membantu, dan kalau kalian punya saran untuk life hack, kalian bisa komen di bawah ya. Gua Kawaro dari Kawaro TV, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Air mungkin bisa seminggu sekali aja. Biar hemat air.